Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana belajar menggunakan eh, Smile atau e-learning kita. Jadi ini karena setiap pertemuan pertama selalu saya ulang-ulang, maka saya rekam supaya nanti kalau ada yang masih belum ikut pertemuan pendahuluan itu bisa melihat rekaman ini. Jadi ini untuk mata kuliah mesin-mesin listrik. Jadi khususnya ini mungkin untuk apa namanya untuk seksi 077 ya. Nah, kebetulan ini seksi 77 ini kita belum pernah masuk ya. Nah, karena ini sudah minggu ketiga, jadi diharapkan ini Anda-Anda semua mengakses video ini untuk melihat bagaimana cara belajar untuk mata kuliah mesin listrik ini. Jadi di dalam apa kita, dalam e-learning kita itu ada sudah ada di situ eh, deskripsi dari mata kuliah kita, kemudian ada capaian apa? Capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada sekitar empat capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita penuhi sampai akhir semester nanti. Yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi dan menganalisis mesin listrik arus arah yang meliputi tentang generator dan motor listrik, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis transformator yang terdiri dari trafo satu fasa dan tiga fasa, mengidentifikasi dan menganalisis mesin sinkron dan asinkron yang terdiri dari generator sinkron tiga fasa, motor sinkron tiga fasa, motor asinkron satu fasa, dan motor asinkron tiga fasa. Kemudian mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang mesin listrik arus arah dan arus bolak-balik dalam penyelesaian masalah kehidupan nyata, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Nah, itu adalah tiga capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita penuhi di akhir semester nanti. Di e-learning juga sudah ada RPS, jadi silakan diakses nanti, klik di sini, kemudian nanti akan muncul RPS, rencana pembelajaran semesternya. Ini sebagai contoh, ini dia adalah RPS untuk mata kuliah kita. Nah, ini jadi silakan dilihat ya, diamati, kemudian dibaca dan dipelajari RPS kita. Kemudian nah, setelah RPS itu nanti ada di bawahnya ada pengumuman announcement, tapi ini mungkin karena kita sudah memiliki WhatsApp group ya untuk mesin listrik ini, maka semua informasi pengumuman itu akan diposting di WhatsApp group. Ya, jadi bukan di announcement ini karena kalau announcement ini ada di pengumuman di sini di e-learning tentu kita harus masuk e-learning dulu dan kadang-kadang itu ada juga mahasiswa yang mungkin tidak eh, mendapatkan informasi. Jadi semua mahasiswa itu wajib masuk grup WhatsApp yang telah ada di e-learning ini. Klik di sini kemudian bagi yang belum itu silakan bergabung di grup WhatsApp kita. Kemudian di sini juga ada referensi mesin listrik, referensi mata kuliah kita itu ada tiga yang utama di sini ada Electric Machinery, karangan Fijral, ada BL Teraja tentang Textbook of Electrical Technology AC and DC Machine, kemudian ada dari PC Sen juga ada Principle of Electrical Machine Power Electronic. Nah, jadi ada tiga. Kalau untuk yang lainnya silakan dicari sendiri. Yang bahasa Indonesia ada karangan Zuhal itu bisa dilihat di pustaka. Seperti itu. Kemudian setelah referensi ya nanti untuk khusus untuk apa nanti pertemuan pertama ya ini saya harap ini sudah diapakan ini sudah di Anda download RPS-nya. Jadi nanti dalam mempelajari RPS itu ada saya buatkan satu ruang untuk belajar mandiri. Nah, saya sebut namanya KSC atau Knowledge Sharing Center, pusat apa sharing pengetahuan. Saya menggunakan ini dengan menggunakan aplikasi Notebook LM, itu sebuah aplikasi dari Google untuk supaya kita bisa berinteraksi dengan sumber-sumber belajar dibantu dengan AI. Kemudian nanti ada ruang diskusi dan kemudian ada ini adalah
kehadiran atau daftar kehadirannya. Daftar kehadiran ini itu akan diisi oleh dosen sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi saya harapkan nih semua Anda itu masuk ke KSC Week 1 ini untuk mempelajari tentang apapun topiknya. Di sini juga di week 2 nanti ada juga. Jadi kebetulan untuk yang di week 1 ini atau di minggu pertama ini kita belajar tentang pengenalan mata kuliah, maka nanti di dalam itu ya isinya adalah sumbernya itu berupa RPS. Nah, jadi di dalam RPS ini di dalam Knowledge Sharing Center ini atau ruang belajar mandiri ini Anda akan nanti belajar tentang atau mempelajari RPS, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester. Saya harapkan Anda semuanya masuk ke sini dan kemudian mempelajarinya. Di sini di bagian kiri ada sumber, ini adalah RPS dari mata kuliah kita. Kemudian di bagian tengah ada chat, jadi Anda bisa menanya apapun tentang RPS ini. Sebelumnya juga mereka di ruang ini juga akan diberikan ringkasan tentang apa isi dari dokumen di sumber ini. Jadi kebetulan ini karena RPS, nanti dia akan mengatakan bahwa dokumen ini adalah RPS untuk mata kuliah mesin listrik pada prodi Teknik Elektroindustri dan selanjutnya. Dia akan meringkas isi dari apa itu. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda tanyakan dan mulai mengetik di bagian ini. Apapun yang ingin Anda tanyakan terkait dengan RPS itu akan dijawab oleh apa ini, oleh AI ini. Kemudian di bagian kanan ada sumber belajar lain, yaitu bisa berupa FAQ. FAQ ini adalah Frequently Asked Question atau pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan RPS ini. Seperti misalnya, apa tujuan utama dari mata kuliah mesin listrik? Ya, maka dia akan menjawab sesuai dengan RPS yang ada. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang berbagai jenis mesin listrik, baik arus searah maupun arus bolak-balik. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, analisis, dan mengimplementasikan pengetahuan serta teknologi mesin listrik untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi yang dihadapi dalam bidang tenaga listrik seperti itu. Kemudian dan seterusnya, silakan dipelajari kompetensi apa saja yang diharapkan dari lulusan. Nah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, maka dia akan memberitahukan kompetensi apa saja, topik apa saja yang dibahas. Nah, dia juga akan memberikan topik-topik yang dibahas. Ada sekitar 8 frequently asked question yang akan dibuatkan di sini. Silakan dibaca. Kemudian setelah itu ada namanya dokumen uh, briefing dokumen singkat tentang RPS ini juga. Jadi silakan nanti dibaca juga untuk melihat apa saja mulai dari ikhtiar mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah dan selanjutnya. Jadi dia akan memberikan secara ringkas juga terkait dengan apa ini RPS. Nah, kemudian nanti yang terakhir ada video. Jadi kalau Anda misalnya suka menonton video, ya bisa juga Anda tonton video tentang mesin listrik ini. Nah, ini contohnya, dia akan Pernah kepikiran nggak sih soal kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang bikin dunia kita sekarang ini bisa berjalan? Mulai dari smartphone di genggaman kita sampai mobil listrik yang seliweran di jalan. Semuanya itu digerakkan oleh mesin-mesin yang bekerja pakai prinsip fisik. Nah, ya silakan ditonton. Kemudian dia akan memberikan ringkasan secara apa presentasi, tapi dengan audio juga itu eh, terkait dengan RPS. Jadi silakan. Kalau misalnya ada lagi informasi yang tidak juga Anda dapatkan mengenai RPS ini, silakan ditanyakan di sini. Kemudian kalau tidak juga, kalau ada juga yang masih ragu, silakan nanti ditanyakan di bagian kedua yaitu discussion room. Ini ruang diskusi kelompok atau semua mahasiswa yang ada di kelas ini. Kalau ini adalah ruang mandiri Anda belajar tentang RPS ini di sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan yang tidak bisa dijawab oleh AI itu silakan ditanyakan di discussion room week 1 ini. Nah, sekarang belum ada. Kemudian sebagai apa ya? Sebagai tanda bagi saya itu bahwa Anda telah mempelajari RPS, maka saya akan menambahkan satu topik diskusi dan yang isinya itu tentang RPS. Nah, di sini saya berikan arahan, silahkan Anda berikan satu fakta atau informasi terkait dengan RPS yang telah Anda pelajari.
Nah, dan fakta atau informasi tersebut tidak boleh sama. Nah, artinya kalau Anda duluan memposting atau menjawab tentang apa ini, ini saya post dulu di forum. Nah, nanti di sini ada tentang RPS. Jadi silakan Anda nanti masuk ke bagian ini, diskusi ini tentang RPS. Kemudian Anda silakan reply. Jadi kalau Anda yang pertama ya tentu Anda boleh saja memberikan informasi fakta atau informasi sesuai dengan yang Anda ketahui, eh, ya sesuai dengan yang ada di RPS. Tapi misalnya kalau Anda sudah ada beberapa teman Anda yang memposting, tentu Anda harus Anda baca dulu karena dia tidak boleh sama. Artinya kalau temannya sudah memberikan informasi atau fakta tentang RPS tentang sesuatu, maka Anda tidak boleh memposting yang sama. Jadi harus cari yang berbedanya. Nah, seperti itu. Ini adalah tugas pertama ya untuk week 1 ini. Nah, silakan nanti diapakan, dikerjakan. Nah, kemudian nanti itu di week 1. Nah, kemudian nanti seharusnya kita sekarang udah week 3 ya. Nah, nanti di week 2 juga begitu. Nah, jadi mungkin cukup week 2 dulu. Nanti week 3 akan kita apakan kita diskusikan minggu depan. Di week 2 ini itu kita akan belajar tentang konstruksi dan prinsip kerja mesin arus arah. Nah, di sini juga ada tempat belajar, seperti tadi ada ruang diskusi kelompok atau seluruh mahasiswa, dan ada juga attendance. Kemudian di sini KSC Week 1, Week 2 ini itu juga sudah saya masukkan beberapa sumber, ada sumber dari Vijral, di Visisen, kemudian nanti juga ada beberapa sumber yang lain, saya coba cari juga, kemudian ini adalah ringkasannya. Dan kemudian ini juga ada beberapa media lainnya untuk Anda gunakan untuk mempelajari topik ini, yaitu konstruksi dan prinsip kerja mesin arus arah. Nah, di sini ada panduan belajar. Nah, ini tambahannya panduan belajar. Kalau di tadi tidak ada panduan belajar ya. Sekarang ada panduan belajar, ada frequently asked question, ada sumbernya, kemudian juga ada videonya. Nah, silakan ya Pak. Nah, kalau kita cek di panduan belajar, di sini ada tambahannya yaitu selain ringkasan, nanti juga ada quiz. Nah, pertanyaan kuis dengan jawaban. Jadi nanti Anda silakan Anda coba jelaskan mengapa motor DC digunakan dalam aplikasi daya rendah hingga sedang misalnya. Nah, nanti jawabannya ada. Nah, ada 10 pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Eh, Mungkin karena apa? Karena saya memasukkan bahan apanya ini, bahan dari eh, sumber kita itu satu bab dan di sana tidak hanya konstruksi dan prinsip kerja mesin arus arah saja tapi juga ada yang lain maka mungkin apanya ringkasannya itu mungkin lebih banyak ya dibandingkan dengan eh, topik kita. Nah, jadi kalau misalnya Anda tidak mendapatkan yang apa yang sesuai dari sini Anda bisa tanyakan langsung di sini. Nah, jadi Anda lihat di apa namanya di silabus ya di silabus misalnya ya di silabus itu coba saya cek dulu. Oke, silabus itu misalnya di minggu pertama itu bahan kajiannya adalah mengidentifikasi, konstruksi, dan menjelaskan prinsip kerja mesin arus arah. Di sini kita akan mengkaji tentang stator mesin arus arah, rotor mesin arus arah, kumparan stator, kumparan rotor, komutator, hukum Faraday. Nah, ini seperti itu. Jadi Anda coba cari informasi ini di apa di KSC Week 2 tadi. Nah, jadi mungkin kita coba saja mungkin kumparan stator. Kita akan coba cari kumparan stator untuk mempelajari kumparan stator. Jadi bisa masuk tadi ke KSC Week 2. Kemudian nanti gunakan kalau Anda ragu dengan sumber yang lain, ini karena saya membuat mencarinya di internet, ya mungkin klik saja yang apa saja, sumber referensi kita saja, Vijral sama PCSen. Nah, kemudian jelaskan tentang kumparan stator misalnya. Tadi akan menjelaskan kumparan stator berdasarkan apa? Berdasarkan sumber yang ada, sumber yang ada. Nah, di sini sudah disebutkan kumparan stator dalam mesin AC merujuk pada kumparan medan.
atau field winding yang terletak pada bagian stator, bagian diam mesin. Nah, di sini kalau Anda mau tahu di mana sumbernya, itu klik di sini, itu dia ada di bagian ini, di introduction di 711 di essential. Nah, ini ada di buku Fitzgerald atau Physician tadi. Kemudian ya, selanjutnya fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan distribusi flux celah udara yang simetris di sekitar garis tengah kutub medan yang juga dikenal sebagai sumbu medan atau sumbu langsung. Ini juga di sumber ini tadi. Nah, jadi semua ini tidak hanya asal-asalan saja oleh AI, tapi dia menjawabnya berdasarkan sumber yang ada. Jadi ini kan sumbernya bahasa Inggris, tapi bisa dijawab dengan bahasa Indonesia. Jadi Anda tidak ada alasan bahwa sumbernya bahasa Inggris ya. Jadi apapun sumbernya nanti Anda akan bisa mempelajarinya dengan bahasa kita sendiri. Kemudian berikut adalah beberapa jenis kumparan stator dan karakteristiknya misalnya. Ada kumparan medan utama, main field winding, ada kumparan utama yang ditempatkan pada kutub yang menonjol, ada salient pulse di stator. Nah, ini bisa juga dilihat di sini, di bagian apa ini. Kemudian pada mesin DC, arus DC dialirkan melalui kumparan medan untuk menghasilkan flux magnetik. Flux yang dihasilkan oleh kumparan medan membentuk kurva magnetikasi untuk mesin. Nah, jenis-jenis penguatan kumparan itu ada penguatan terpisah, penguatan sendiri, kemudian penguatan sendiri itu ada apa? Nah, ini dia juga ada sumbernya, ada seri, ada paralel atau shunt, ada juga kompon pendek dan kompon panjang. Kumparan tambahan untuk komutasi dan reaksi jangkar. Selain kumparan medan utama, stator juga dapat dilengkapi dengan kumparan khusus untuk meningkatkan kinerja, terutama terkait komutasi dan efek reaksi jangkarnya. Seperti itu. Nah, jadi itu akan ada. Jadi silakan ditanyakan terkait dengan apa. Kalau misalnya Anda tidak mendapatkan sesuai dengan, jadi yang menjadi utama kita itu adalah panduan kita itu adalah silabus atau RPS ya, RPS. Jadi lihat apa kajiannya RPS itu, kemudian tanyakan sesuai dengan RPS itu. Nah, karena kalau ini kan di create atau di generate itu berdasarkan sumber-sumber ini, dan sumber ini kadang-kadang itu oh, banyak atau melebihi dari yang akan kita bahas. Jadi fokus kalau mau kita bahas, maka tanyakan sesuai dengan apanya yang kita bahas. Sebagai contoh lagi, misalnya tadi juga disuruh untuk mencari tentang kumparan rotor. Nah, jelaskan tentang kumparan rotor. Nah, komparator mesin adalah kumparan angker atau armatur winding yang terletak pada bagian rotor atau bagian yang berputar. Nah, ini ada lokasi dan fungsi utamanya, kemudian ada ya macam-macam, silakan dibaca. Kemudian nanti apa yang Anda tanyakan ini, ya, jadi kadang-kadang ini juga bagus ini, apa yang Anda tanyakan ini kalau memang sesuai dengan yang Anda inginkan, itu bisa Anda buatkan tanda ini, tanda setuju bahwa ini memang itu yang Anda apakan. Kemudian responnya baik, atau mungkin kalau yang mendapatkan tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, bisa responnya apa supaya nanti AI-nya juga bekerja tentang apa yang Anda tanyakan. Jadi sebenarnya kekuatan kita dalam belajar itu adalah terletak pada pertanyaan yang kita tanyakan kepada AI itu. Kalau misalnya ini bagus atau perlu bagi Anda untuk Anda apa untuk jadikan catatan, Anda salin, kemudian nanti bisa Anda kopikan di apa? Di apa namanya? Anda kopikan eh, di Word atau di apa di buku catatan Anda. Seperti itu. Ini juga bisa kalau Anda disalin ke papan tulis, nanti Anda bisa simpan di Word nanti seperti itu. Oke, nah, kemudian itu jadi silakan nanti untuk yang week 2 juga, week 1 dan week 2 tugasnya yaitu mempelajari tentang RPS dan juga mempelajari tentang konstruksi dan prinsip kerja mesin arus searah. Mungkin kalau misalnya kurang juga bisa diskusi nanti di ruang diskusi. Atau kalau kita butuh sumber-sumber berupa gambar, itu bisa langsung masuk ke apanya, di dalam sumber itu sendiri. Jadi sudah ada di e-learning, silakan Anda download. Nanti dilihat kalau kadang-kadang kan ini biasanya kalau ini tidak ada gambar ya. Jadi kalau mau butuh gambar nanti bisa dilihat di dalam apa di dalam referensi aslinya seperti itu. Nah, ini ada beberapa catatan-catatan saja, jadi untuk belajar mandiri dan untuk mempertanyakan apa yang ingin Anda tanyakan. Nah, nanti silakan kalau butuh gambar atau mungkin kalau butuh apa juga bisa nanti butuh sumber-sumber lain seperti YouTube ada juga yang menjelaskan tentang apa juga silakan nanti bisa di-share juga di forum diskusi kita.
kalau merasa kurang apa ini penjelasan tentang ini. Nah, mungkin itu ya, saya rasa itu mungkin penjelasannya untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa apa bertemu atau melakukan perkuliahan secara sinkron ya. Uh, Kemudian bisa kita lanjut ke diskusi mengenai ini. Nah, jadi saya akan mencoba dalam minggu ini melengkapi semua bahan untuk semua minggu. Nah, mudah-mudahan ini bisa saya lakukan. Nah, kemudian nanti Anda tinggal belajar, kemudian kita diskusi. Nanti pun kalau di dalam apapun di kelas pun nanti kita lebih banyak diskusi. Saya tidak akan memberikan materi karena materi sudah bisa Anda pelajari sendiri ya. Nanti kita mungkin tinggal ada studi kasus atau persoalan atau mungkin mencari atau membuat soal, kemudian nanti mencari solusi dari soal tersebut terkait dengan topik yang akan kita pelajari. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bisa dimengerti. Kalau tidak, nanti silakan ditanyakan lagi di forum diskusi atau di grup WA kita. Nah, jadi untuk minggu ini itu memang saya harapkan ini baik untuk semua mahasiswa D4 yang mengambil mata kuliah dengan saya itu mulai untuk yang week 1 dan week 2 itu dipelajari karena sudah ada di e-learning. Nah, nanti baru kita akan diskusikan terkait dengan apakah ini belajar seperti itu bisa dilakukan atau bisa diterima dengan baik atau tidak. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.